Fenomena pergerakan tanah dan perluasan lubang raksasa atau sinkhole di kawasan Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah dilaporkan semakin memprihatinkan. Pasca aktivitas gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,2 yang melanda wilayah Bener Meriah beberapa waktu lalu, rongga runtuhan tersebut terus bergerak mengikis lahan pertanian warga. Informasi selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung saat ini bersama jurnalis Tribun Gayo, rekan Alga Mahatiara. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Alga. Ya, baik. Terima kasih rekan Justina. Tribuners dimanapun berada dapat kami laporkan dari Kabupaten Aceh Tengah bahwa saat ini pergerakan tanah yang terjadi di Desa Pondok Balik, Kabupaten Aceh Tengah, terus terjadi di mana pada beberapa hari sebelumnya fenomena gempa terjadi di kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Banda Meriah dengan kekuatan 4,2 magnitudo turut mempengaruhi runtuhan tanah kembali terjadi sekitar hampir setengah hampir 500 meter, di mana berdasarkan laporan yang kami dapat dari warga setempat maupun petani yang berada di sekitar lokasi melaporkan bahwa pada saat gempa tersebut terjadi dentuman yang cukup keras sehingga mengagetkan warga yang sedang beraktivitas di seputaran lokasi. Nah, seperti kita ketahui bahwa eh, fenomena lubang raksasa atau masyarakat lebih familiar dengan sebutan Cinlok ini, memang sudah 2 kali sebelumnya ditinjau oleh Menteri PU yaitu Dodi Hangodo, di mana pada saat momen tersebut ia turun menerjunkan tim teknis untuk melakukan penggalian tiga sumur bor, di mana penggalian itu dilakukan untuk mengurangi debit air yang masuk ke area lubang. Namun hingga saat ini menurut pantauan kami di lokasi, debit air yang mengalir dari drainase menuju lubang masih terjadi. Nah, kemudian juga Menteri Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri juga turut sempat melakukan peninjauan untuk melihat bagaimana kerusakan yang terjadi pada lubang tersebut. Namun penuturan warga setempat hingga saat ini proses penanganan dinilai belum secara maksimal, di mana pergerakan tanah masih terus terjadi di lokasi kejadian. Saat ini juga pemerintah juga telah menyiapkan jalur darurat uh, untuk mengatasi dampak dari hilangnya jalan sebelumnya, di mana terputusnya jalan ini telah terjadi pada 6 bulan lalu. Nah, akibatnya eh, masyarakat saat ini melintasi jalur alternatif yang telah disiapkan oleh pemerintah. Namun, jalur alternatif itu dinilai masih juga cukup memprihatinkan, di mana beberapa kendaraan sempat mengalami gagal menanjak karena memang jalur alternatif ini dibangun belum secara permanen, karena kondisi tanah yang berpasir memang menjadi kendala utama, sehingga menghambat mobilitas warga dari Kabupaten Aceh Tengah menuju Kabupaten Bener Meriah. Nah, di samping itu, masyarakat berharap agar pemerintah segera melakukan tindakan sehingga lahan milik warga maupun beberapa rumah warga di lokasi tidak turut terdampak akibat fenomena ini. Seperti diketahui bahwa fenomena ini telah merusak uh, puluhan, maksud kami ada sekitar 5 hingga 7 hektar lahan warga yang telah hangus akibat dari runtuhan tanah ini yang menghilangkan sejumlah lahan warga di lokasi kejadian. Mungkin demikian rekan Justina yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Aceh Tengah. Tribuners, saya kembalikan ke studio. Bapak siapa, Pak? Kasih Daryanto, Pak. Kasih Daryanto. Pak Kasih Daryanto, sejauh ini bagaimana Pak pergerakan tanah di lubang raksasa ini? Ya selama ini Pak kan, kemarin tuh udah ditanganin. Tapi setelah itu Pak dibiarin aja. Ini kebun kita pun kemarin kan udah ada gempa. Udah berapa meter Pak kena ini kan lahan kita. Jadi kayak mana solusinya Bapak? Harapan kita seperti apa Pak petani di sini? Harapan kami cepat menanggulangi. Ini terutama Pak air Pak. Air pare itu tuh kayak mana caranya bisa semua mengalir yang belah sana Pak kan? Itu udah di kebun orang masuknya Pak airnya Pak. Sejauh ini Pak kan terus bergerak, artinya mengancam perkebunan warga dan memang kalau di pemukiman agak jauh. Ini
harapan kita untuk betul-betul penanganan. Kalau untuk jalan okelah sudah dialihkan. Kalau untuk penanganan di tempat ini seperti apa sih harapan seluruh para petani yang berada di sekitaran ini Pak, yang terus meluas nih setiap harinya Pak? Kami pada pemerintah Pak kan, kami supaya itu aja Pak, air itu kayak mana caranya bisa berhenti Pak, cuma itu Pak. Biar nggak melebar di kebun masyarakat kami nih Pak kan. Ini jalan kita pun Pak kan udah nggak bisa untuk lewat. Jadi kayak mana Pak nanggulangin biar nggak cepat sampai ke kebun kita. Waktu gempa kemarin Pak berapa luas kira-kira bertambah Pak dari sebelumnya? Ya waktu itu Pak kan kami masih galung cabe kan sekitar jam 2 Pak kan. Gempa entah berapa Pak kan, kami nggak tahu Pak kan. Jatuhnya dari pohon pokat sampai ke ujung kebun orang belah sana Pak kan, sekitar setengah rantian Pak.